Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi apa saja yang akan kita bahas di kelas 10 dan bentuk-bentuk penilaian seperti apa saja yang akan kalian laksanakan. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas di kelas 10 semester 1. Yang pertama ada kontrol diri, berprasangka baik, dan menjaga persaudaraan, kajian Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis terkait. Kemudian yang kedua ada materi Al-Asma'u Al-Husna. Dari 99 nama Allah, ada 7 nama Allah yang akan kita bahas, yaitu ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian yang ketiga ada ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. 4. Manfaat menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 5. Kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 6. Substansi, strategi, dan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 6 materi ini yang akan kita bahas di kelas 10 semester 1. Kemudian di semester 2, kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Kemudian yang kedua ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Semangat menuntut ilmu. 4. Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. 5. Substansi, strategi, dan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 5 materi ini yang akan kita bahas di semester 2. Adapun kriteria penilaian, yang pertama ada nilai pengetahuan yang terdiri dari penilaian harian, kemudian ada penugasan, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau akhir tahun, kemudian nilai keterampilan berkaitan dengan hasil, produk, atau karya yang dibuat oleh siswa. Yang ketiga, ada penilaian sikap berkaitan dengan presensi atau kehadiran di Google Classroom. Kemudian ada aktif menjawab pertanyaan di setiap pertemuan dan memiliki tata krama yang baik dalam bertutur dan bersikap. Selanjutnya berkaitan dengan budaya religius di rumah, maka siswa diwajibkan untuk setiap hari dapat membaca Al-Quran, kemudian membuat laporan tentang tadarus di rumah. 1 semester diharapkan siswa dapat khatam Al-Quran 1 kali. Nah, bentuk laporannya adalah sebagaimana berikut ini. Di situ ada nama siswa, ada kelas, dan bulan. Silakan diisi sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Kemudian ada hari atau tanggal, surat yang dibaca, ayat berapa yang dibaca, dan juz keberapa. Untuk kolom keterangan ini berkaitan dengan siswa yang berhalangan. Misalkan ada siswa yang sakit atau siswi yang datang bulan sehingga tidak bisa melaksanakan membaca Al-Quran. Sehingga silakan ditulis di keterangan tersebut. Kemudian ada kolom tanda tangan, di situ diisi oleh tanda tangan siswa. Selanjutnya di bagian bawah, setiap kalian selesai 1 lembar, mintalah saran kepada orang tua atau wali di rumah berkaitan dengan bacaan Al-Quran kalian di rumah. Kemudian nanti ketika ada permintaan untuk dikumpulkan, maka laporan ini silakan dikumpulkan supaya
dapat dinilai oleh guru agama. Selanjutnya berkaitan dengan penerapan budaya positif di kelas, silahkan kalian di kelasnya masing-masing berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama teman yang lain dengan dikoordinir oleh ketua kelas. Kelas impian seperti apa yang kalian inginkan selama pembelajaran daring. Kalian bisa menuliskan 5-8 poin yang dapat kalian lakukan dengan konsisten dan berkelanjutan, dan silakan dibuat dalam bentuk poster dengan menggunakan aplikasi yang dapat digunakan. Nah, salah satu aplikasi yang barangkali pernah saya pakai adalah aplikasi Canva ketika untuk membuat poster. Kalian pun bisa menggunakan aplikasi itu ataupun aplikasi lain yang dapat digunakan. Kemudian posternya diupload di Google Classroom masing-masing kelas. Berkaitan dengan Google Classroom, ada tampilan yang nanti akan kita pakai selama pembelajaran daring. Di bagian atas ada forum diskusi, di mana ini digunakan untuk diskusi antar siswa ataupun guru dan siswa. Kemudian ada menu penugasan, di mana setiap tugas yang kalian upload, yang kalian selesaikan, maka diupload di menu penugasan. Kemudian ada menu presensi atau kehadiran. Di situ kalian menulis atau mengisi presensi atau kehadiran setiap pembelajaran kita lakukan. Kemudian ada materi, di situ berkaitan dengan materi apa saja yang saya berikan, nanti akan saya upload di situ. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 secara daring. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.